Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita, saudaraku yang terkasih. Pada saat ini kami menyapa kembali, semoga kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam kesehatan dan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, maka mari sejenak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk membekali kita supaya kita boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami kepadamu Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami beroleh kebaikan yang dari Tuhan dan dapat menikmati segala ciptaan Tuhan pada hari ini yang Tuhan sediakan. Dan melalui persekutuan kami di tempat ini Tuhan, kami memohon supaya Tuhan yang menuntun kehidupan kami, hati dan pikiran kami, untuk dapat hidup dan berjalan di dalam terang firman Tuhan yang akan sebentar lagi kami dengarkan. Maka berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan bimbingan dalam kehidupan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 31 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 19, dikatakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dalam bahasa Batak dikatakan Jehovah Tuhan Ido hagugo oku. Jala dibahen ibana do pattu. Tudoson ursatini. Jala togonna do au dumege
aka dolok-dolokku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, pernahkah kita mengalami masalah atau pergumulan yang sangat berat, yang seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk menjalani hidup ini? Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Dan apa yang kita lakukan? Dan ketika kita membawa pergumulan atau masalah tersebut kepada Tuhan, apakah kita masih dapat mengucap syukur? Atau apakah kita masih mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Seringkali Bapak Ibu, masalah atau pergumulan hidup membuat kita tidak lagi mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah atau pergumulan di dalam hidupnya. Semua orang pasti mengalami permasalahan yang sulit yang menekan kehidupannya. Tetapi justru ketika menghadapi masalah, di sanalah akan terlihat bagaimana iman dari orang yang sedang menghadapi masalah tersebut. Orang yang memiliki iman, pasti dia masih sanggup atau masih dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Sementara orang yang kurang beriman, dia tidak akan mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Justru dia akan menyalahkan dan mengutuk Tuhan atas masalah yang dia hadapi. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini menceritakan tentang kondisi ekstrim yang dialami oleh semua orang, terlebih bangsa atau umat Tuhan atau Habakuk pada saat itu. Pada saat kitab Habakuk ini ditulis, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kanaan hidup dari kegiatan agraris, yaitu bercocok tanam dan juga berternak. Kondisi tanaman yang mereka tanam pada saat itu tiba-tiba habis begitu saja. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak mampu lagi memberikan buah. Serta hasil ladang lainnya pada saat itu tidak menghasilkan apapun. Apakah itu karena hama, banjir, atau kekeringan dan lain sebagainya. Maka jika semua tanaman tidak mampu lagi menghasilkan, tentu tidak akan ada bahan makanan lagi untuk mereka pakai. Baik bagi ternak-ternak, kambing, dan domba yang membutuhkan banyak rumput. Apalagi lembu dan sapi yang membutuhkan lebih banyak rumput daripada kambing dan domba. Maka ketika rumput tidak ada, maka mereka atau binatang itu akan terhalau dari kandangnya. Jika diibaratkan dalam peribahasa, hal tersebut dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bagaimana jika kita berada di dalam kondisi seperti itu? Nabi Habakuk sendiri berkata bahwa ia akan tetap bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Tuhan, meskipun menghadapi situasi yang sulit di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menghadapi sejumlah masalah masih dapat bersuka cita? Salah satu kunci untuk tetap boleh bersuka cita ketika masalah datang adalah mencari hal yang dapat kita jadikan alasan untuk bersyukur. Mungkin semua kekayaan itu habis,
tetapi kita masih mampu atau masih dapat bersyukur di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Atau mungkin juga kita mengalami penyakit yang parah, kita juga masih mampu bersyukur karena kita masih tetap diberikan kesempatan untuk bisa hidup. Kisah pengalaman Ayub dapat menolong kita bahwa ketika ujian kehidupan yang dialaminya, Ayub kehilangan kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, dia juga menderita penyakit. Dikatakan di sana dia tidak berdosa dengan bibirnya. Dia masih mampu tetap berkata di dalam hidupnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ketika menghadapi hal-hal sesulit apapun, ketika kita menghadapi masalah begitu berat, jangan pernah mengatasi masalah dengan sendiri dan dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan seringkali masalah itu kita melihat bahwa persoalan itu lebih besar, sehingga kita tidak dapat melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah itu. Sehingga karena kita melihat masalah itu lebih besar dari kuasa Tuhan, maka sukacita kita dirampas. Nabi Habakuk menyatakan imannya melalui firman Tuhan pada hari ini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Inilah pernyataan imannya kepada Tuhan. Pernyataan iman ini ingin memberikan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber energi yang mampu memberikan kita kekuatan secara spiritual, pikiran ke depan, dan kekuatan psikis dan fisik. Ketika situasi buruk, tidak baik, ketika kita lemah, datang dan carilah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Habakuk menggambarkan bagaimana Tuhan mengubah orang yang sedang mengalami situasi yang sulit menjadi seperti rusa yang lincah, mampu berlari dengan cepat, cekatan dalam menghindari para pemangsa yang datang. Maka bersyukurlah ketika kita mengalami masalah, karena Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi yang berbeda, menjadi orang yang luar biasa, yang lincah, yang kreatif, yang cekatan untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga. Engkau memberikan kepada kami sebuah kekuatan dan pengharapan yang baru. Bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan dan keselamatan kami dalam menghadapi banyak persoalan hidup di dalam kehidupan kami ini. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami, ketika kami berjalan sendiri tanpa Tuhan, maka tidak ada satupun yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami lakukan untuk dapat bersukacita di dalam hidup kami. Maka kami mau menyerahkan segala keluh kesah kami, persoalan kami, apapun yang menjadi beban kami Tuhan, yang membuat kami tidak mampu bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan, agar melalui Roh Kudus-Mu yang selalu berdiam dan mengajari kami, kami boleh dan ingin diajari oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk dapat hidup seturut dengan perintah Tuhan.
agar kami juga memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kami ini, dan juga kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan juga kesembuhan dari Tuhan, ketika kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang sungguh begitu baik, yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Berkati juga kehidupan kami dan juga keluarga kami Tuhan, dan para jemaat-Mu dan juga orang-orang saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam memulai aktivitas mereka ataupun melanjutkan segala aktivitas mereka dalam satu hari ini, atau yang di dalam perjalanan sekalipun untuk menempuh suatu tujuan. Kiranya Tuhan yang menghantarkan kami dan juga yang memberikan kami kedamaian dan juga yang memberikan kami kesehatan untuk kami boleh pakai dalam mengerjakan segala sesuatunya dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan kembali kepada kita, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.